Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fikriah Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Adapun pembagian paragraf saya bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hakikat paragraf, yang kedua fungsi dan syarat paragraf, yang ketiga kerangka paragraf, dan yang terakhir macam-macam paragraf. Nah, masuklah kita yang pertama yaitu hakikat paragraf. Apa itu hakikat paragraf? Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan dua buah gagasan paragraf. Dan paragraf ini merupakan inti penuangan sebuah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Nah, dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lainnya. Karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Nah, ide pokok tersebut yang berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Nah, yang kedua yaitu fungsi dan syarat paragraf. Apa itu fungsi dan apa itu syarat paragraf? Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fungsi. Adapun fungsi yang pertama dari paragraf yaitu menampung bagian kecil gagasan utama karangan, dan yang selanjutnya memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Dan selanjutnya pengarang melahirkan pikiran secara sistematis, kemudian pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang, kemudian membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang, kemudian sebagai tanda pikiran baru dimulai, dan yang terakhir memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan berkonsentrasi terhadap pikiran utama. Nah, adapun syarat dari paragraf, yang pertama yaitu kesatuan, yang kedua yaitu kepaduan, yang ketiga yaitu isinya relevan dengan karangannya, dan yang terakhir pengembangan. Nah, masuklah kita ke judul yang selanjutnya yaitu kerangka paragraf. Dengan menyusun kerangka paragraf, maka akan memudahkan penulis dalam membentuk sebuah paragraf. Adapun cara-cara untuk membentuk sebuah paragraf, yang pertama yaitu dengan menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelasan untuk menuangkan ide pokok. Contoh dari paragraf, ada dua contoh dari paragraf ini. Yang pertama, jenis paragraf eksposisi, dan yang kedua jenis paragraf deskripsi. Adapun jenis paragraf eksposisi yang bertemakan kebudayaan dan judulnya meningkatkan kebudayaan Indonesia. Nah, di paragraf pertama, pikiran utamanya mengenai budaya. Pikiran penjelasan pertama yaitu adat istiadat, pikiran penjelasan kedua yaitu pakaian daerah, dan pikiran penjelasan ketiga yaitu bahasa daerah. Nah, masuklah kita ke jenis yang kedua, yaitu jenis paragraf deskripsi yang bertemakan Indonesia, judulnya yaitu kekayaan alam negeriku. Nah, di paragraf pertama, pikiran utamanya yaitu sumber daya alam. Nah, di pikiran penjelasan pertama yaitu tanah subur, pikiran penjelasan kedua yaitu laut kaya, dan pikiran penjelasan ketiga yaitu tumbuhan yang beraneka ragam. Kemudian, masuklah kita ke judul yang selanjutnya yaitu macam-macam paragraf. Nah, di macam-macam paragraf ini ada 5 macam paragraf. Yang pertama yaitu narasi. Apa itu narasi? Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, bahkan merasakan objek yang digambarkan itu. Nah, yang ketiga yaitu eksposisi. Apa itu eksposisi? Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Nah, untuk yang keempat yaitu argumentasi.
Apa itu argumentasi? Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Dan yang terakhir yaitu persuasi. Apa itu persuasi? Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, dan mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, masuklah kita ke judul yang selanjutnya. Judul selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, di jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya juga terbagi menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Apa itu paragraf deduktif? Di sini kita akan mengetahuinya satu persatu. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Dan yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Nah, yang terakhir yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik juga. Nah, yang selanjutnya yaitu paragraf berdasarkan fungsinya. Di sini juga terbagi menjadi 3, paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan yang terakhir paragraf penutup. Untuk yang pertama yaitu paragraf pembuka. Apa itu paragraf pembuka? Paragraf pembuka adalah paragraf yang berisi ancangan-ancangan atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian si wacana. Nah, yang kedua yaitu paragraf pengembang. Paragraf pengembang yaitu paragraf yang berfungsi untuk mengembangkan isi wacana tersebut. Dan yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung kesimpulan, uraian, saran, atau harapan, penegasan, kritik, dan rangkuman isi uraian atau resume.